Maju bersama sahabat Simas. Halo teman-teman sahabat Simas dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang produk-produk asuransi dan masih ditemani oleh Coach Santo. Sehat ya Coach ya? Sehat selalu. Dan semoga teman-teman gak bosen ya ngelihat kita. Terutama teman-teman yang penasaran dengan produk asuransi. Di episode kali ini nih, termasuk saya nih Coach. Kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi yang ada. Apa ya, kerugian terutama ya. Kerugian, Ya pasti kan asuransi kerugian. Apa aja sih kalau teman-teman mungkin sering baca berita tuh ada pemain bola yang kakinya diasuransikan atau penyanyi yang mungkin pinggulnya diasuransikan. Itu termasuk asuransi kerugian juga ya Coach? Itu masuk ya? Gimana tuh Coach? Jadi asuransi kerugian tuh produknya banyak banget. Banyak banget. Jadi kalau teman-teman agen jangan takut ngeliat, produk banyak, gimana cara jualannya gitu loh. Kebanyakan repot. Kita nggak paham. Ya kadang kita namanya sekolah juga jangan kita masih kelas SD jangan mikirin yang kuliahan lah gitu atau SMA. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Kita step by step belajar. Ya umumnya ya tadi ya untuk teman-teman yang baru belajar ya kan. Ya cukup di asuransi kendaraan, kebakaran itu dulu. Dulu ya. Iya, tapi jangan kasihkan di sini nggak bakal maju-maju. Betul. Ya kan? Kalau mau pendapatannya lebih lagi, ya belajar lebih lagi. Ya kan? Tahu ya, cari tahu, belajar lagi. Ya belajar dengan siapa orangnya, cari tahu, belajar lagi. Tingkatkan ke asuransi namanya Marine Cargo. Ya kan, Marine Cargo itu angkutan, ya kan, angkutan jadi barang-barang yang diangkut. Oh, itu kategori kendaraan. Ya bukan. Jadi sendiri Marine Cargo tuh angkutan. Angkutan. Jadi kalau kita barang-barang kita kontainer misalnya itu bisa diasuransikan Marine Cargo. Barang berarti ya? Barangnya ya kan Marine Cargo itu ada namanya nanti ada asuransi yang orisnya ICC A, B, C ya kan. Mungkin kayak teman-teman ngirim paket juga gitu. Ngirim paket juga bisa diasuransikan. Kan di topet kan tulisan kan ada keterangan tuh. Mau diasuransikan nggak gitu loh. Oh itu bisa main begitu? Bisa. Itu domainnya asuransi kerugian. Asuransi kerugian. Ya kan ada lagi the Marine Cargo, Marine Hull-nya. Marine Hull-nya itu kapalnya yang diasuransikan. Ya kan? Berarti ada lagi nyambung ya. Iya, terusnya angkutan kargo dari udara itu kargonya diasuransikan, pesawatnya pun bisa diasuransikan. Ya kan? Ada lagi nih di asuransi kerugian ada namanya kontraktor oris. Nah, kontraktor oris untuk apa? Nah, kita mulai dari bangun. Dari bangun itu kontraktor kan takut nih. Waktu baru 70% dibangun kebakaran atau belum finish ya. Belum finish gempa bumi ambruk atau kena longsor. Lagi kita kerja itu longsor bangunannya. Itu diasuransikan. Itu nggak mahal kok. Premi asuransi nggak mahal. Kalau orang tanya, Pak Santo, asuransi kontraktor oris itu berapa? Ya sekitar ya kalau bisa dilihat lihat lingkungannya lagi ya kalian bisa tahu dari harga kontrak. Dari harga kontrak kita kalikan sekitar rate-nya taruhlah 1,25 sampai 0,15%. Jadi harga kontraknya itu dijamin apa aja? Ya tadi terhadap kebakaran, gempa bumi, ya kan sampai kepada tuntutan pihak ketiga. Tuntutan pihak ketiga apa? Ya misalnya kulinya lagi tang copot martilnya kena mobil orang. Itu bisa diasuransikan, ya kan? Atau kena orang, ya kan? Resiko nuntut orangnya itu diasuransikan atau hammernya lagi tang gedung sebelah retak, gitu kan? Dampaknya berarti. Ya, nuntut orangnya itu diasuransikan di kontraktor oris. Sampai segitu detailnya. Itu kalau misalnya udah dapat itu enak, dapat satu kontraktor pasti dia asuransikan terus. Akan banyak ya. Akan banyak. Itu kontraktor oris. Ada lagi namanya surety bond. Surety bond. Jadi kontraktor gini. Kontraktor misalnya dapat satu proyek. Dapat satu proyek, dia mau dapat uang muka. Uang muka kan takut kan pemilik proyeknya. Gua kasih uang muka lu kabur lagi. Ya gitu kan. Kekhawatiran itu sering terjadi. Kekhawatiran ada. Ya, dia biasanya pihak pemilik proyek minta jaminan pihak ketiga. Kalau si kontraktor itu kerja ya kan sesuai dengan kontrak yang diberikan. Ya kan kalau sampai dia kabur atau tidak bisa menyelesaikan kerjaannya itu ya kan pemilik proyek akan klaim ke asuransi. Ya kan ini saya udah kasih uang muka misalnya 10 nggak beres. Iya, kontrak 100 miliar dia kan dikasih uang muka 10% 10 miliar orang yang kabur ya kan. Nah, itu bisa diklaim. Balikin dong uang muka saya. Nah, itu dibalikin. Itu ada asuransinya. Gitu loh. Ya kan orang mau tender ada asuransinya. Di Sinarmas komplit semuanya ada.
Itu Jadi golf. jenisnya banyak. Banyak golf, main golf ya kan. Golf ada pernah dengar hole in one? Hole in one hadiahnya rumah, hadiahnya mobil. Iya. Sebenarnya bukan hadiahnya rumah mobil, diasuransikan. Oh, dia Gitu. dari asuransi. Dari asuransi. Oh, Jadi kalau penasaran. ting masuk Tung, dapat langsung. rumah, ya kan dikasih sama panitia. Oh, dapat hadiah rumah, dia klaim ke asuransi. Oh, sebenarnya karena klaim. Nah, gua namanya golf in Iya, hole in one. Oh, itu namanya banyak tuh. hole in one. Saya pikir itu emang disediakan panitia. Ya, panitianya asuransi. Saya baru tahu loh, teman-teman. Gitu loh. Panitianya Oh, asuransikan gitu. semuanya. Ya kan itu hole in one. Ada lagi di asuransi Sinarmas, ada namanya produk mikro. Produk mikro jadi untuk petani-petani, misalkan Pengusaha kecil ya? Ya, usaha ya misalkan ya teman-teman nih agen nih, ya kan punya peluang sekolah, aku kenal sekolah ini nih. Banyak siswanya ya kan. Muridnya itu bisa diasuransikan terhadap personal accident, Oke. kecelakaan bisa diganti. Itu murah sekali preminya paling ya 1 tahun itu Rp50.000. Oke. Jangan lihat premi 50.000 kalau satu sekolah kan banyak juga. Iya benar. Itu asuransi mikro. Untuk petani pun ada. Untuk demam berdarah, misal kita terkena demam berdarah, ya kan tunjukkan aja hasil lab. Ya kena demam berdarah diganti langsung. Sekitar kalau nggak salah 5 juta. Tapi preminya yang Rp50.000 per tahun. Ya kan? Itu termasuk asuransi kayak kecelakaan berarti ya? Betul. Nah, yang menarik lagi di asuransi Sinarmas itu ada namanya asuransi kesehatan individu. Ini jarang sekali asuransi perusahaan asuransi Indonesia yang punya. Rata-rata asuransi kesehatan kita ditawarkan oleh teman-teman di asuransi jiwa ya. Iya betul. Betul ya, asuransi Betul, jiwa kan? asuransi jiwa, Nah, dia. biasanya ditawarkan dengan bundling dengan unit link investasi. Investasi betul. Biasa di bundling lah. Bundling ya. Biar menarik. Nggak menarik, ya menarik biar menarik Biar betul. penasaran, biar- Tapi kan premi jadi mahal. Jadi mahal betul. Sebenarnya Ya kan? investasi kan. Investasi karena satu asuransi Ya. harus bayar, satu lagi kita nabung. Nabung, betul. Paksa nabung untuk investasi. Berjangka lah itu. Ya. Nah, dan kenyataannya belakangan ini banyak orang ribut. Kenapa? bermasalah. Bermasalah. Kenapa? Sekarang kan saham lagi turun, semua Ya. turun. Kalau kita mau tarik duit investasi, Nggak sesuai habis, nggak harapan. sesuai dengan harapan, ya kan? Jadi ya untuk menabung di perusahaan asuransi saya rasa bukan suatu tindakan yang baik juga sih, ya kan? Maksudnya berinvestasi di asuransi itu Iya. bukan pilihan. Bukan pilihan yang baik juga sih, iya. ya kan? Tetapi kalau kita menaruh investasi khusus nabung di asuransi untuk membackup suatu saat kalau kita tidak mampu lagi untuk bayar premi, kita masih ada tabungan di situ loh. Itu Itu mungkin. investasinya. Tetapi di asuransi Sinarmas kita menjual asuransi kesehatan murni, tidak ada investasi. Nggak Jadi ada murah. bundling. Nggak Benar-benar ada khusus jadi aja. khusus asuransi aja. Jadi setiap tahun ya kalau nggak ada klaim ya habis, angus. Oke. Setiap tahun angus gitu loh. Dan itu murah saja. Murah. Jadi kalau teman-teman banyak nanya, Pak Santo, ya kalau setiap tahun angus, setiap tahun rugi dong. Iya betul. Sekarang saya tanya, kalau kita mau keluar kota, ya kan kita tinggalin rumah, kita takut rumah kita dibongkar orang atau maling, kita sewa satpam. Ya kan kita bayar, taruhlah kita mau tinggalin selama 2 bulan, kita bayar 2 juta ke satpam misalnya gitu ya. Kita pergi, kita tenang kan? Tenang. Kita tenang gini-gini, kita pulang, nggak ada kemalingan. Sama dengan itu ya. You bilang ke satpamnya, sorry ini nggak ada kemalingan, kita nggak usah bayar ya. Gak mungkin. Gak mungkin Nggak mungkin mau. kan? Ya kan? Tetap kita mesti bayar kan 2 juta. Betul. Apa kita rugi? Nggak Ya ada rugi. Kita Karena kita tenang, aman. Sama juga asuransi seperti itu. Ya kan? Kita sudah bayar nih. Ya kan premi asuransi kesehatan 1 tahun. Ternyata kita nggak sakit. Ya, kita Ya kan? nggak Apa mau kita sakit. rugi? Enggak, kita tenang. Kalau kita sakit, kita sudah diganti sama asuransi. Jadi gitu loh. Jangan ada kita ngelihat ada suatu untung ruginya untuk membayar premi asuransi. Tapi nilai keamanan itu yang nilai keamanan dan kenyamanan itu yang mahal sekali. Itu jenis-jenisnya itu ya. Ya banyak sekali. Banyak, Jadi dari kesehatan, kendaraan, kargo. Waduh. betul banyak sekali. Banyak. Tapi intinya tadi coach, mau pendapatan lebih, belajarlah lebih. Ah, itu dia teman-teman. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman cuma tahu asuransi itu aja. Belajar terus buat Belajar. nambah ilmu dan makin banyak keuntungan Betul. yang bisa teman-teman dapat. Betul. Oke coach, thank you banget informasinya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Tetap semangat. Sukses.